Assalamualaikum sahabat RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Fati. Fati merupakan film India tahun 2023 yang disutradarai dan ditulis oleh Venky Atluri. Film ini mengisahkan tentang seorang guru muda yang bernama Bala Murugan atau biasa dipanggil Bala, yang memperjuangkan dan mengubah sistem pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh semua kalangan, bukan hanya milik orang-orang yang memiliki uang. Film ini sangat inspiratif sekali, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Penasaran dengan cerita lengkap dari film ini? Yuk saksikan terus di channel RS Film. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi dunia pendidikan saat ini, di mana biaya pendidikan semakin mahal. Begitu juga yang terjadi di salah satu sekolah swasta yang bernama Tirupati. Abi yang merupakan salah seorang siswa Tirupati terlihat kesal karena belum mengerti mengenai pelajaran matematika yang dijelaskan oleh guru. Sesampainya di rumah, orang tua Abi memintanya untuk membersihkan toko rental video milik mendiang kakek Abi, karena akan dijual untuk biaya pendidikan Abi. Abi dibantu dua orang sahabatnya membersihkan toko rental video. Tanpa sengaja mereka menemukan rekaman video seorang guru yang sedang mengajar matematika. Ternyata materi yang diajar di video persis dengan tugas matematika yang diberikan oleh guru mereka di sekolah. Guru di video itu menjelaskan dengan sangat baik, hingga Abi pun mudah mengerti. Mereka penasaran siapa guru tersebut. Saat memeriksa kembali, mereka menemukan kartu dengan nama A.M. Kumar yang beralamat di Sozafaram. Mereka pun pergi mencari A.M. Kumar untuk diajarkan matematika. Karena jika A.M. Kumar mengajar mereka, maka nilai matematika mereka akan naik, dan itu akan menghemat biaya pendidikan mereka. Seseorang memberitahukan bahwa A.M. Kumar bukanlah guru, tetapi sekarang sudah menjadi seorang kolektor Kadapa. Mereka pun pergi menaiki bus ke daerah Kadapa. Kemudian mereka bertemu dengan A.M. Kumar. Namun orang yang mereka temui berbeda dengan orang yang ada di video. Lelaki itu menanyakan keperluan mereka. Abi menjelaskan mengenai kaset rekaman video yang mereka temukan di toko rental video milik kakeknya yang bernama Bupati. Di sana juga ada kartu nama A.M. Kumar. Ternyata A.M. Kumar mengenal kakek Abi. Abi bertanya mengenai orang yang sedang mengajar di video itu. Ternyata orang yang mengajar di video itu adalah gurunya A.M. Kumar yang bernama Bala. Kumar menceritakan, tahun 1900-an, ekonomi meningkat. Begitupun dengan standar hidup rakyat. Pendidikan juga sangat dibutuhkan. Banyak lembaga pendidikan swasta yang didirikan, sehingga pendidikan dijadikan ladang bisnis. Banyak guru-guru tidak mau mengajar di sekolah negeri. Mereka lebih tertarik mengajar di sekolah swasta karena gajinya cukup besar, sehingga banyak sekolah negeri yang tutup. Hanya anak-anak dari kalangan mampu yang bisa melanjutkan ke sekolah swasta, sedangkan anak-anak yang ekonomi ke bawah tidak bisa bersekolah. Kalangan oposisi melakukan protes terhadap Menteri Pendidikan. Kejadian ini mengancam akan dipangkasnya biaya sekolah swasta. Tirupati yang merupakan ketua asosiasi sekolah swasta takut undang-undang regulasi pendidikan akan disahkan. Dia membuat rencana mengirim guru-guru dari sekolah swasta untuk membantu pemerintah mengajar di sekolah negeri. Hal ini hanya tipu muslihat Tirupati, karena guru yang akan dikirim hanyalah asisten guru kelas 3. Salah satu asisten guru yang mengajar di Tirupati adalah Bala Murugan yang mengajar matematika. Bala dikenal sebagai sosok guru yang bertanggung jawab kepada siswanya di sekolah maupun di luar sekolah. Terbukti saat beberapa siswanya dihajar oleh sekelompok preman, Bala membalas para preman itu. Ayah Bala yang bekerja sebagai sopir sangat mendukung Bala menjadi seorang guru. Baginya siapapun yang menjadi guru adalah orang yang hebat. Tiba saatnya pengiriman guru untuk mengajar di sekolah negeri. Bala salah satu asisten guru yang akan dikirim bersama seorang guru yang bernama Kartik yang mengajar kimia.
serta Prakas yang mengajar fisika. Ketiganya ditunjuk untuk mengajar di Sozavaram yang berada di perbatasan Andhra Pradesh. Rumah juga telah disiapkan untuk mereka tempati. Keesokan harinya merupakan hari pertama mereka mengajar di sekolah Sozavaram Andhra Pradesh. Mereka disambut oleh Muthu Pandian. Pandian juga merupakan ipar dari Tirupati, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, yang sekaligus mengajar bahasa Inggris. Dokumentasi tidak lupa diambil pada hari pertama mereka mengajar. Di sana juga terdapat guru perempuan yang bernama Minaksi, yang mengajar mata pelajaran biologi sejak 4 tahun yang lalu. Para siswa sudah menunggu di kelas. Bala meminta mereka memperkenalkan diri. Keesokan harinya Bala dengan semangat datang ke sekolah untuk mengajar. Namun dia terkejut melihat suasana kelas yang kosong. Kepala sekolah mengatakan, sekolah sudah tutup 2 tahun. Kemarin memang siswa yang lulus kelas 10 sengaja dipanggil oleh kepala desa untuk datang kembali. Hal itu dilakukan hanya untuk mengambil foto yang akan dipublikasikan di koran. Hal yang sama diberitahukan oleh Minaksi. Minaksi mengatakan bahwa sekolah telah ditutup 2 tahun yang lalu karena guru-guru di sekolah lebih tertarik mengajar di sekolah swasta. Siswa yang mampu bisa pindah ke sekolah swasta, namun siswa dari kalangan tidak mampu harus berhenti sekolah. Mereka lebih memilih membantu orang tua untuk bekerja. Bala tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia bertekad akan membawa siswa kembali untuk sekolah. Satu persatu para siswa diajak untuk sekolah kembali. Bala bisa melihat keadaan para siswa yang berhenti sekolah. Banyak dari mereka yang bekerja membantu orang tua. Bahkan kepala desa Muthu Pandian menganggap sekolah tidak penting bagi putrinya. Bisa membaca dan menulis saja sudah cukup. Bala meminta bantuan Pandian untuk mengumpulkan orang tua siswa di sekolah. Di hadapan orang tua siswa, Bala mengatakan kekecewaannya karena mereka tidak menganggap penting pendidikan untuk anak-anak mereka. Bala malah dihina. Mereka menganggap anak-anak mereka bekerja itu jauh lebih penting untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Banyak orang-orang sukses yang tidak sekolah. Bala hanya tersenyum mendengar perkataan mereka. Bala menceritakan tentang kisah orang miskin tukang perahu yang memiliki 5 orang anak. Dia menyekolahkan semua anak-anaknya hingga sukses. Bahkan anak bungsunya berhasil menjadi ilmuwan yang bernama Abdul Kalam, yang dikenal sebagai ahli nuklir. Bala mengatakan, jika pria miskin si tukang perahu berpikiran seperti mereka, yang hanya mementingkan uang tambahan, maka negara mereka akan kehilangan ilmuwan brilian yang menjadi kebanggaan mereka. Uang bisa dicari, namun pendidikanlah yang membuat seseorang terhormat. Perkataan Bala membuat orang tua siswa tersadar. Mereka mulai semangat ingin agar anak-anak mereka kembali sekolah. Keesokan harinya, dengan semangat para siswa datang ke sekolah. Mereka terbagi menjadi 2 kelas. Guru pun dengan senang mulai memberikan materi pelajaran di kelas. Kesadaran untuk mengubah nasib dengan pendidikan tertanam di jiwa para siswa. Minaksi juga kagum dengan keberhasilan Bala. Hingga suatu hari, Bala menemukan tulisan tangan yang sama di buku tugas para siswanya. Ternyata mereka membayar Muthu untuk mengerjakan tugas mereka. Muthu tidak mau sekolah lagi. Semenjak orang tuanya meninggal, Muthu lebih suka minum minuman keras. Bala berhasil membawa Muthu untuk kembali sekolah. Bala bahkan mengajak Muthu tinggal bersamanya. Hingga suatu hari, Kartik yang mengajar kimia terkena penyakit malaria. Dia harus pulang ke kota. Guru fisika yang bernama Prakas menjadi takut. Lalu dia pun memutuskan kembali ke kota. Bala terpaksa harus menggantikan kedua guru itu untuk mengajar fisika dan kimia. Masalah mulai terjadi di saat salah satu kelas tidak ingin bergabung dengan kelas lainnya. Hal ini karena perbedaan kasta mereka di dalam masyarakat. Bala tidak suka ada yang merasa lebih tinggi derajatnya. Bala pun mengatur strategi, membuat mereka bisa belajar bersama. Bala menjelaskan 2 materi secara terpisah, namun Bala menginginkan mereka menguasai kedua materi itu. Mau tidak mau mereka pun harus belajar bersama. Melihat hal ini, Minaksi semakin jatuh cinta dengan Bala. Waktu pun terus berlalu. Para siswa berhasil menyelesaikan ujian mereka di kelas 11. Hasilnya 100% siswa lulus. Untuk merayakan hal ini mereka ingin mengadakan pesta. Tirupati yang mendengar hal ini pun datang ke sekolah Sozavaram. Tirupati tidak suka dengan pencapaian Bala yang siswanya lulus 100%.
Sedangkan di sekolah swasta yang dikelola oleh Tirupati, tingkat kelulusan siswanya hanya 75%. Tirupati khawatir hal ini membuat orang-orang akan berminat belajar di sekolah negeri. Jika hal ini terjadi, akan membuat peminat sekolah swasta akan menurun. Bala terkejut mendengar perkataan Tirupati yang menganggap pendidikan sebagai bisnis. Tirupati juga mengajak Bala untuk menjadi guru tetap di cabang utama sekolahnya. Dia berjanji akan memberikan gaji 1 lakh per bulan, rumah beserta kendaraan untuk Bala. Bala tidak tertarik dengan tawaran Tirupati. Masa depan para siswa di sana jauh lebih penting baginya. Bala memutuskan akan tetap mengajar di sekolah Sizovaram. Bahkan Bala merobek lambang Tirupati di bajunya. Bala juga berjanji akan menjadikan semua siswanya masuk di peringkat nasional. Tirupati menyuap Menteri Pendidikan agar mencabut kebijakan pengiriman guru swasta ke sekolah negeri. Sedangkan CM Tamil Nadu harus dihadapkan pada ketua partai oposisi. Dengan pengaruhnya, Tirupati juga membuat hidup Bala menjadi sulit. Dia kesulitan membeli susu. Bahkan ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Beberapa lama kemudian, kebijakan untuk menarik kembali guru swasta dari sekolah negeri dilakukan. Karena sebentar lagi akan datang guru baru. Bala tidak bisa lagi mengajar di sekolah. Mutu juga kembali minum minuman keras. Dia tidak ingin melanjutkan ke kelas 12. Karena Bala tidak lagi mengajar di sana. Bala teringat dengan kata-kata dari ayahnya. Anak-anak akan menangis seharian jika tidak mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Namun orang tua akan menangis seumur hidup jika tidak memenuhi keinginan anaknya, ujar sang ayah. Seolah-olah memahami kata-kata ayahnya, Bala mengajak para siswanya belajar di luar ruangan. Tempat sederhana dibuat untuk menjadi kelas. Hal ini tidak mempengaruhi semangat belajar para siswa. Tirupati yang mengetahui hal ini meminta preman bayaran untuk menghancurkan kelas Bala. Bala marah lalu menghajar satu persatu preman itu. Polisi yang juga sudah dibayar oleh Tirupati menangkap Bala karena dituduh membuat onar di desa. Bala dibawa ke penjara kemudian disiksa. Polisi menghubungi kepala desa, mengabarkan bahwa para siswa membuat rusuh di depan kantor polisi. Mereka meminta Bala dibebaskan. Kepala desa meminta polisi memukul mereka. Namun polisi berkata, salah satu dari siswa adalah putri dari kepala desa sendiri. Tirupati meminta Bala agar diusir dari desa. Bala keluar dari penjara. Namun dia difitnah telah menyelewengkan dana sekolah, serta menjadikan lahan kosong menjadi kelas tanpa izin pemiliknya. Bala tidak diizinkan untuk masuk ke desa lagi. Dalam keadaan terluka, Bala diusir dari desa tanpa alas kaki. Mutu yang melihat hal itu ingin membantu Bala, namun dia dihadang oleh anak buah Pandian. Mutu melihat kaki Bala kesakitan, berjalan tanpa alas kaki di cuaca terik. Mutu dengan sekuat tenaga memompa sumur hingga airnya mengalir di telapak kaki Bala. Lagi-lagi aksi Mutu dihentikan oleh anak buah Pandian. Mutu mengutuk teman-temannya yang hanya berdiam diri di rumah, membiarkan guru mereka terluka. Perkataan Mutu menyentuh hati teman-temannya. Mereka berlarian keluar rumah menemui Bala. Bala yang lemah hampir saja terjatuh. Untung saja ditahan oleh salah seorang siswanya yang bernama Virana. Ayah Virana berusaha menghentikannya, namun Virana menjawab, selama ini aku tidak pernah melihat dewa di kuil, namun aku bisa melihat dewa di sekolah. Pak Bala adalah dewa saya, ucap Virana. Mutu dan teman-temannya mengantarkan Bala keluar desa untuk menaiki bis. Putri Pandian bahkan memberikan gelangnya kepada sopir bis untuk memastikan gurunya sampai dengan selamat. Bala terjatuh saat sampai di depan rumahnya. Orang tua Bala menjadi panik. Minaksi berencana akan mengunjungi Bala, namun dilarang oleh Bala karena saat ini dia sudah tidak punya apa-apa. Singkat waktu guru baru pun datang, namun mereka sama sekali tidak bertanggung jawab dengan tugas mereka. Para siswa pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Mereka kembali bekerja membantu orang tua. Bala yang sudah mulai membaik mencoba melamar pekerjaan di beberapa sekolah. Namun semuanya ditolak karena pengaruh dari Tirupati. Tidak ingin menyerah, Bala membuka kursus di rumahnya dengan biaya murah. Tiba-tiba Minaksi datang sambil menangis karena Bala sudah berjanji akan menikahinya. Ibu Bala menyukai Minaksi. Kedatangan Minaksi juga ingin membahas mengenai para siswanya yang sudah berhenti sekolah. Minaksi meminta Bala melakukan sesuatu. Bala tidak bisa berbuat apa-apa
karena dirinya sudah dilarang masuk ke desa itu. Meenakshi mencoba meyakinkan Bala bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Saat melihat kamera, Bala mempunyai ide untuk merekam video pembelajaran untuk para siswanya. Dengan demikian, pelajaran pun tetap akan bisa sampai ke siswanya, meskipun dia dilarang untuk datang ke desa. Bala dan Meenakshi mendatangi toko rental video milik Bupati. Mereka meminta tolong kepada Bupati untuk merekam Bala yang sedang mengajar. Bupati mendukung niat baik Bala dan Meenakshi. Di sekeliling desa, Bupati mengumumkan akan diputarkan film gratis khusus untuk anak-anak kelas 12. Dia meminta mereka datang ke bioskop miliknya. Para siswa sangat antusias mendengar hal ini. Penduduk mengira itu memang film keluarga yang ditayangkan. Namun tanpa mereka sadari, Bala sudah menyiapkan video pelajaran untuk siswanya. Saat video diputar oleh Bupati, para siswa terkejut melihat guru mereka ada di video. Bala berkata bahwa dia akan mengajar matematika, fisika, dan kimia melalui video. Sedangkan mata pelajaran yang lain akan diajarkan oleh ibu guru Meenakshi dan kepala sekolah di kelas. Hal ini akan terus berlanjut sampai ujian berlangsung. Bala menargetkan para siswanya memperoleh nilai tertinggi. Bukan itu saja, Bala juga ingin para siswanya bisa lulus TNPCII, yaitu ujian masuk yang digunakan untuk menerima siswa di sekolah tinggi teknik dan kedokteran di negara bagian Tamil Nadu di India. Untuk itu, Bala ingin siswanya untuk rajin belajar, agar mereka bisa menjadi orang sukses nantinya, dan bisa meningkatkan derajat keluarga. Perkataan Bala membangkitkan semangat para siswa. Mereka belajar dengan giat setiap hari, namun kendala terjadi, karena belajar melalui video tidak selamanya efektif. Ada materi tertentu yang harus dipelajari secara tatap muka. Untuk bisa masuk ke desa, Bala menyamar sebagai pemain drama Rahwana. Dengan cara itulah Bala bisa bertemu secara langsung dengan para siswanya. Sebulan telah berlalu. Proses belajar berjalan dengan baik tanpa diketahui oleh Tirupati. Para siswa juga bisa mengikuti ujian di kota. Tirupati merasa kecolongan karena siswa dari desa Sudafaram bisa mengikuti ujian di kota. Bala juga mempersiapkan siswanya untuk menghadapi ujian TNPCII. Kali ini apa yang dilakukan Bala dan siswanya diketahui oleh Tirupati. Tirupati menghubungi Pandian. Dia meminta agar siswa dari desa Sudafaram tidak ada yang mengikuti ujian TNPCII. Kali ini Pandian tidak ingin lagi dimanfaatkan oleh Tirupati. Hal ini terjadi karena Pandian melihat putrinya yang semangat dalam belajar. Putrinya tidak ingin dikirim ke Amerika karena mengikuti suami. Dia ingin ke Amerika sendiri untuk belajar. Hari ujian untuk TNPCII pun tiba. Para siswa dari Sudafaram ditemani oleh guru dan kepala sekolah berangkat ke kota. Di jalan mereka dihadang oleh anak buah Tirupati yang menginginkan para siswa Sudafaram tidak mengikuti ujian. Namun mereka tidak merasa takut karena mereka ditemani oleh guru Bala. Satu persatu anak buah Tirupati dibabat habis oleh Bala. Bala benar-benar menunjukkan kekuatannya untuk membela para siswa. Sayangnya bis yang ditumpangi siswa dirusak oleh anak buah Tirupati. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kota. Bala hampir putus asa, merasa perjuangannya selama ini sia-sia. Di tengah keputusasaannya, Bala melihat petani yang membawa hasil panennya dengan sapi menuju ke pasar. Bala meminta bantuan untuk mengantarkan para siswa ke kota. Untungnya para petani itu pun bersedia. Setelah ujian selesai, semua siswa dari Sudafaram mendapatkan peringkat nasional. Mereka diterima di jurusan teknik dan kedokteran. Bahkan A.M. Kumar mendapatkan peringkat 1 nasional. Ternyata Mutu adalah nama panggilan dari A.M. Kumar. Dialah yang biasa disuruh oleh Bala mengantarkan kaset rekaman ke toko video Bupati. Bala menangis terharu karena semua siswanya berhasil mengikuti ujian. Meenakshi juga menjadi semakin mencintai Bala. Tirupati tidak tinggal diam melihat semua ini. Dia mendatangi satu persatu rumah para siswa dari desa Sudafaram. Tirupati ingin menyuap mereka dengan uang dan jabatan, bahkan berjanji akan membiayai biaya pendidikan mereka sampai ke luar negeri, asalkan mereka mengakui di depan media bahwa keberhasilan mereka karena mengikuti pelatihan di sekolah Tirupati. Tirupati kembali menghina Bala karena para siswa yang telah susah payah dia bina telah menandatangani surat pernyataan bahwa kesuksesan mereka karena belajar di Tirupati. Ternyata hal ini sudah menjadi perkiraan Bala.
Bala yang mengetahui bahwa Tirupati menganggap pendidikan sebagai bisnis, pasti akan mendatangi mereka. Bala sendiri yang meminta para siswanya menerima tawaran Tirupati, karena dengan begitu mereka akan mendapatkan biaya untuk pendidikan selanjutnya. Bala sendiri tidak butuh panggung untuk mengakui dirinya. Bala hanya berpesan kepada siswanya, jika nanti kalian sukses, maka berikanlah pendidikan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Jumlah kalian adalah 46. Jika bertekad, maka kalian bisa mengubah banyak kehidupan. Mutu dipaksa berbicara di depan panggung untuk memuji Tirupati yang telah membuatnya berhasil. Namun pikirannya hanya terbayang dengan kebaikan Bala. Bala juga hadir di sana sambil tersenyum melihat Mutu. Namun sesegera mungkin dia pergi, karena tidak mau kehadirannya di sana akan membahayakan para siswanya. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi bertemu Bala. Setelah mereka semua sukses, bioskop milik Bupati tempat Bala biasa mengajar dijadikan sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, sesuai pesan dari Bala kepada 46 siswanya. Mereka bergantian mengajar setiap harinya. Ternyata selama ini, Bala yang sudah menjadi lelaki tua tinggal di daerah Oti. Dia mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita film Pati tahun 2023. Mengutip kata-kata dari ayah Bala, siapapun yang memberi pendidikan, mereka adalah orang-orang yang hebat. Semoga semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan. Sampai jumpa di film lainnya.